Selama bertahun-tahun, para bos besar Hollywood selalu menyalahkan generasi kita. Mereka bilang Gen Z nggak peduli sama sinema. Mereka bilang rentang perhatian kita cuma 5 detik dan lebih milih scroll TikTok daripada datang ke bioskop. Tapi faktanya, kita nggak benci sama sinema. Kita cuma muak sama sequel membosankan bernilai jutaan dolar yang terus-terusan mereka paksa untuk kita tonton. Coba lihat box office sekarang. Film-film blockbuster raksasa dengan anggaran di atas 100 juta dolar harus sesak napas cuma buat balik modal. Di sisi lain, studio indie seperti A24 dan Neon justru panen duit lewat film-film horor dengan budget mikro. Dan yang memimpin era baru Hollywood ini adalah seorang remaja yang memulai semuanya dari dalam kamar tidur. Saat Kane Parsons baru berusia remaja, dia mengguncang internet lewat animasi Blender berbasis creepypasta. Sekarang, disokong langsung oleh A24 dan produser kawakan James Wan. Fenomena internet itu resmi naik kelas jadi mahakarya psikologikal di layar lebar. Tapi film ini bukan cuma soal lorong kuning yang gak ada ujungnya. Cerita di film ini adalah perjalanan psikologis Clark, seorang pria hancur yang terjebak kecanduan alkohol dan keretakan rumah tangga yang gak sengaja jatuh ke dimensi liminal yang mengerikan, memaksa Mary, terapisnya sendiri, masuk ke labirin tak dikenal demi menyelamatkannya dari ancaman entitas yang mengintai di balik kegelapan. Apakah film ini jadi bukti konkret kalau Gen Z resmi mengambil alih Hollywood? Selamat datang di Anatomi Cinema. Dan hari ini gue sama temen gue bakal ngasih first impression terhadap film terbarunya A24 yang berjudul The Backrooms. Jadi tadi gue sama temen gue udah kebagian nonton film Backroom duluan. Harusnya kalau di Indonesia itu dia rilis tanggal antara 10 Juni ya? 10 Juni. Nah ternyata pas lihat di MTix dia udah rilis tuh. Sekarang tanggal 6 ya? Sekarang baru tanggal 6 Juni iya, kan? Iya, 6 Juni. Iya. Kita dapat tiket yang lebih early sih. Advance tiket. Nah, emang Backrooms itu jadi one of our most watch list ya Kak sih? Yes, film most watch list. Karena kan Backrooms juga ceritanya pasti kalian juga penasaran. Karena kan kayak udah banyak banget tentang Backrooms atau liminal space di media sosial ya sih? Penyebarannya tuh banyak banget kayak mau itu di ruang kosong terus kalian misalkan ngelihat mall yang udah sepi itu juga salah satu backrooms loh menurut aku. Iya gak sih? Setuju. Dan kenapa kita bisa sangat anticipate sama backroom ini karena dia itu udah mempunyai sebuah fanbase tersendiri. Betul. Ya kan? Fanbase tersendiri, fansnya tersendiri dan komunitas sendiri dan itu emang udah booming tuh di internet. Dan emang udah sekarang booming sih, bener. Udah diadaptasi nih sama studio A24. Betul. Dan itu disutradarai sama director yang sama yang bikin Backroom awal ini, si Kane Parsons. Yes. Nah fun fact, Kane Parsons ini dia masih berumur 20 tahun dan dia oh my god, it's salah satu termuda, sutradara termuda di studio A24. A24 ya? A24. Wow, it's cool. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang filmnya. Ya. Pendapat kita Backroom seperti apa? Pertama-tama ceritanya tentang apa sih Backroom itu? Ceritanya tuh tentang ini sedapatnya aku aja ya. Ini kita nggak usah muluk-muluk jadi apa namanya kritikus film gitu. Ya, ini spontan aja sebagai penonton. Backrooms itu ceritanya sebenarnya gampang nggak sih? Gampang. Enak dan cukup mudah untuk diikuti. Betul. Bukanlah film yang susah banget buat kalian ngerti. Jadi kalian yang mau nonton silakan nonton aja. Benar banget. Jadi Backroom ini bercerita tentang dia itu seorang arsitek ya, di Clark. Dia seorang arsitek yang dia tuh hidupnya benar-benar miserable, menyedihkan, dan dia hidup di sebuah kehidupan yang benar-benar monoton. Ya, disclaimer, si Clark ini tuh arsitek, cuman dia tuh jualan perabotan gak sih? Bahasanya apa? Furniture. Toko-toko furniture. Iya, benar. Comfortnya luas banget. Dan di situ dia ketemu sama semacam ruang rahasia gitu kan ya. Ruang rahasia itu di bawah dari tokonya dia sih. Maksudnya kayak di lantai bawahnya tokonya dia. Bener. Dan ketika dia udah masuk ke lantai bawah itu dengan rasa penasaran, ya udah dia masuk Backrooms. Udah deh gitu deh. Nah pokoknya sepanjang film itu gue nggak mau spoiler ya. Intinya konsep Backrooms itu tuh membahas tentang apa. Nah di situ di film itu tuh dibahas lebih lanjut dan gue gak mau spoiler. Pokoknya tentang intinya ceritanya tadi tuh seorang arsitektur, dia punya kehidupan yang miserable
dan dia bekerja di toko furnitur dan di bawahnya itu ada ruang rahasia, ya ruang rahasia backroom. Pokoknya nah backrooms itu ada something deh, ada Betul. hubungannya dengan si Clark gitu sih Bang. Nah Ini kita mau ngomongin plotnya atau gimana? Karena kamu bilang kita nggak mau spoil. ini aja deh, Gimana nih? first impression tentang backroom First impression. dari kamu dulu, kamu dulu. Oke, dari gue dulu. Jadi menurut gue, film The Backrooms ini tuh sangat amat fresh. Dan film yang udah gue tunggu-tunggu karena ini tuh tentang liminal space gitu. Sebelumnya gue juga udah pernah nonton kayak Exit 8 gitu. Oh iya iya. Dan Itu film bener-bener. banyak banget sih film-film yang tentang liminal space yang udah gue tonton. Cuman entah kenapa Backrooms ini feels like so excited. Oke. Karena ruangannya itu besar. Jadi kayak lu tau gak sih? Maksudnya kamu tau gak sih kayak Backrooms itu tuh bener-bener di build-nya tuh sangat besar gitu. Jadi dalamnya itu bukan cuma satu ruangan aja, tapi there's a lot of Oh iya benar-benar. space kan? Ya gak sih? Bener-bener. Jadi kayak orang-orang tuh gak yang kayak bosen gitu. Kalau di Exit 8, ini bukan menjelekan atau gimana, cuman kalau di Exit 8 itu cuma satu tempat aja gitu. Jadi kayak mungkin kalian yang nonton juga agak boring, I think. Tapi kalau The Backrooms, dia tuh bener-bener luas banget. Oke. Yang diperlihatkan, jadi penontonnya juga asik aja sih dan enjoy. Oke, itu dari secara ini ya, world building ya. Bener. Kalau World selain itu building-nya. apa aja tadi? Cerita kah atau dari musik lah, sound design gitu? Oke. First impression kamu soal Backrooms? Lebih ke first impression aku sih lebih bagus ke kah? Atau bagus. menarik ya? Itu bagus banget. Mungkin kalau disuruh rating, aku nge-rate The Backrooms ini 9,5 per 10 for international film. A24 itu juga kan apa ya, studio yang emang filmnya bagus-bagus, jadi kayak ngasih rate tinggi juga nggak usah bingung lagi nggak sih? Bener banget. Apalagi The Backrooms itu benar-benar film yang fresh, dan aku paling suka di sini itu musiknya. Karena The Backrooms tanpa music itu nggak ada apa-apanya nggak sih? Yang paling mendukung Iya iya. ambience-nya itu adalah the music itself. Bener-bener. So the music is making The Backrooms alive. Menurut Iya. aku itu sih. Oke, itu ya. That's from me. Itu Hidup yang ya. paling aku suka. Oke. Kalau menurut aku, Menurut aku sih Backrooms itu ini film horor yang cocok banget sama orang yang suka dengan horor atmosferik gitu. Sama kayak film-filmnya Stanley Kubrick. Kalian kalau suka filmnya The Shining tuh ya, dia mempunyai konsep liminal space gitu. Pokoknya first impression dari film Backrooms ini, gua suka banget dia bagaimana dia memperluas atmosfernya itu, gue suka banget. Yang pertama itu dari sinematografi, gila. Kayak kalian kalau pernah nonton The Shining, kalian pasti suka ngeliat shot-shotnya itu bener-bener Yes, right. full of negative space. bener. Nah kalau The Shining itu negative space-nya di momen-momen tertentu aja, gak serta-merta terus-terusan ada. Nah cuman kalau di film Backrooms itu entire film, sumpah itu bener-bener sering banget karakternya ditempatin di satu frame dan entire frame-nya itu kosong. Even itu banyak banget barang, tapi meskipun banyak banget barang, itu barangnya kayak jauh banget. Bener. Sehingga itu dari sense visual ya, Backrooms itu secara visual dapat banget liminal space-nya gitu. Oke. Sebenarnya dapat banget. Yang kedua, kalau tadi kan visual, nah yang kedua ini tentang sound design. So design, oke. Visual gak bakal sememorable itu, gak bakal se-iconic itu dan seberasa itu jika sound design-nya itu gak berasa. Bener. Ini shout out to komposernya atau sound design-nya, dia bener-bener top notch banget deh. Bagaimana dia meramu sound design di filmnya, jadi bener-bener musiknya itu atau desain suaranya tuh kayak apa ya, jauh gitu, Bener banget. kayak bener-bener bergema banget, dan itu yang membuat atmosfer di filmnya semakin liminal Bener banget. liminal banget. Dan first impression dari Backrooms film gue ini, dia adalah sebagai film horror atmosferik,
Backrooms ini menurut gue ya best. Wah. Best sih, one of the best ya. Best one of the best sih. Yang benar-benar Best banget ya. liminal ya, one of Dan- the liminal. Di sini aku mau menggubris sedikit tentang jump scare-nya. Oh, Jump scare is ya. really nice. It's really chef's kiss banget. Karena jump scare-nya bukan jump scare murahan yang kalian bakal nemuin Bener banget. mungkin di film-film horor yang udah ada gitu. Kalau Backrooms itu dia tuh lebih beda gak sih? Aku nggak tahu karena aku bukan anak film, jadi aku nggak tahu nama jump scare itu apa. Oke. Dan Tapi aku suka banget jump scare yang itu. aku bisa tahu kenapa dia bisa berhasil. Kenapa tuh? Dan beberapa film-film horor yang lainnya itu kurang berhasil jump scare. Kalau di Kenapa Backroom ini dia sering banget menahan-nahan tensinya. Tensinya dia sering tahan banget. Yang seharusnya itu di detik ini harus jump scare. Tapi Oh, di oke, Backrooms oke, I ditahan see. terus, ditahan terus. Dan juga ini gak sih karena dia tuh liminal space, jadi kan kita nggak tahu di depan itu ada apa. Nah, iya bener banget. Kalau sumpah. misalkan Gila, film itu horor yang Backrooms. biasa aja kan kayak Sinting itu sinting. kalian udah tahu nih kayak pasti setannya bakal muncul di belakang lemari atau di mana. Yang di mana tempatnya itu ya udah kecil gitu. Tapi kalau Backrooms itu kan luas. Jadi kalian di situ menebak-nebak dari mana datangnya atau asalnya jumpscare ini berada gitu, dan kita nggak tahu itu di mana. Bener Jadi banget, itu bener banget. berhasil banget gak sih? Oh makanya iya. Iya kan? Backrooms lagi dan lagi dia berhasil banget dari sisi visual. Jadi kalian Visualnya emang bagus visual baru gila di banget. Backrooms, gila. Nih, kalian kalau suka film found footage kayak film Keramat, film Blair Witch Project, terus film apa lagi ya? As Above So Below. Itu kalian kalau suka banget film yang tema-temanya kayak yang rekaman gitu. Itu Backrooms, Oh, oke, oh oke. god. Right. Itu bener-bener tontonan banget buat kalian. Bener. Sumpah, itu horor yang jenius sih menurutku sih. Dan sebenarnya yang menarik dan unik dari The Backrooms ini menurut aku tuh gimana dia tuh bikin dunianya, lagi-lagi world buildingnya itu dreamy abis. Oh, Kayak kalian itu mimpi buruk, terus mimpi buruk kalian itu dijadiin film The Backrooms. Jadi kayak gitu, ya gak sih? Karena- Banyak banget ruangan-ruangan yang kalian sering nemuin di mimpi kalian gitu. Kalau menurut gue, Setuju banget. Dan juga apa ya? Kalau tadi kan soal first impression ya. First impression udah dapat lah. Dia horor atmosferik yang sangat berhasil deh. Nah, tapi gue pengen ngulik satu lagi nih. apaan tuh? Ini dari sisi ini ya. Dari sisi Hollywood. Oke, Dari sisi Hollywood. Gue melihat sekarang ya. Film-film horor indie itu lagi take over Hollywood sekarang gitu loh. Soalnya sekarang kan right. apa namanya? Gue sering banget kutipan-kutipan atau cuitan-cuitan komentar di sosial media kayak Gen Z don't appreciate cinema. Apa? Terus Gen Z don't watch cinema anymore. Hey Anda harus melihat film-film horor yang lagi booming sekarang. Contohnya nih ya Backrooms dan juga yang upcoming dong Obsession. Itu menurut aku sih kayak something kayak era barunya Hollywood gitu loh. Bener Era banget. barunya Hollywood. Menurut Apa? menurut aku film-film yang sekarang itu lebih teknologias, apalagi The Backrooms. Jadi Oke. kayak menurut gue tuh ini future film gitu, Oh, yang setuju akan jadi banget. pembuka gitu gak sih untuk Banget, film-film banget. dengan genre seperti itu. Oh Iya iya, iya. Dan juga bener teman gua dia future film. Kenapa? Karena gini. Gua melihat sebuah pola di Hollywood dalam membuat film itu sama terus. Contohnya apa? Dia selalu bikin remake. Dia selalu bikin live action. Dia selalu bikin adaptasi cerita dari thread atau dari cerita-cerita viral. Oke. Dan menurut gua ini bisa Backrooms ini ya, Backrooms dan juga film yang upcoming ini Obsessions ini ya, dari sutradara muda. Production house yang besar itu bisa belajar dari sini untuk mengambil mengambil langkah yang baru, langkah yang fresh gitu. Karena gua ngelihat kayak film-film remake, film-film sequel ya, banyak sequel kayak contohnya Star Wars dari Mandalorian gitu. Star Wars dari Mandalorian itu dia budgetnya gede banget. Dia ratusan juta dolar pokoknya. Dan antara Obsession dan juga Backrooms ini, dia itu pembuatan filmnya cuman berapa? 10 juta. $1 juta. 10 juta dolar. 10 juta dolar. 10 juta dolar dan
pokoknya Oh my dan God. Obsession itu cuma berapa ya? Ratusan juta dolar gitu. Sementara balik modalnya ya, Lebih banyak. iya lebih banyak. Meskipun Star Wars ini meskipun Star Wars ini dia anggarannya itu ratusan juta dan balik modalnya ratusan juga, tapi balik modal si Obsession dan balik modal Breakroom ini yang dia anggarannya cuma 10 juta ya, dia balik modalnya sama kayak Star Wars. Oke. Ratusan juta juga. Dan menurut gue ini bisa jadi pelajaran buat production house. PH yang lain ya. Iya. Dan juga ini bisa jadi pelajaran bagi filmmaker Indo gak sih menurut aku? Betul banget. Karena gue ngeliat kayak film Indo tuh kok kurang eksplorasinya harus lebih ditingkatin lagi gitu loh. Jangan melulu ceritanya template Banget karena emang mostly film Indo kan masih banyak yang kayak gitu kan. iya And we have to try ya sih. bener Ya minimal kita try Iya. film-film yang gampang dan modelnya dikit dulu. banget Kita tuh bisa sebenarnya bikin film yang dengan budget murah kayak tadi tuh Obsession and the Backrooms. Dengan budget segitu kita bisa bikin film yang bagus. Cuman like we have to decide the story is gimana. cerita lagi Karena ya cerita emang sangat-sangat krusial banget. dan emang resiko banget sebenarnya, resiko banget. Tapi percaya deh, industri apalagi kreatif ya, film kedepannya, terutama film, audiens kita udah mulai ini loh, sadar so. Betul. Ya kita udah mulai sadar kayak ini film yang keluar sequel lagi, Bener. film keluar remake lagi. Makanya that's why audiens di Hollywood lagi boomingnya nih film Backrooms dan juga film Obsessions gitu. Makanya tapi Obsession di Indo belum. Nggak tahu tuh Obsession Kali ini di Indonesia kayaknya belum rilis. Itu dia tuh. Ya banget. Lebih dahulu Backrooms kalau di Indo nih. Bener banget. Dan all we have to do is nontonin aja sih film-film yang Ya, bakal banget. support aja. aja. Support. Apalagi buat kalian yang mau masuk film kayak kamu. Ya, Ya sih. dia lebih memperbanyak referensi aja sih karena kan bisa jadi pembelajaran ke depannya gimana untuk bikin film yang di luar dari zona nyaman perfilman Indonesia sih. Oh iya, I see bener. Nah. Bener banget. Ini kayaknya masuk ranah spoiler boleh nggak sih kita? Jangan. Nah, jangan. Boleh. Oke. Udah gitu saja sih. Terima kasih sudah menonton dan see you on the next video. Cepet banget sih Harus gimana? Terus gimana? Oke, ulang lagi. Jadi segitu aja guys review dari kita. Untuk film-film berikutnya Maggie, sebelum kita sama-sama mengambil jalan yang berbeda. Oke. we no longer Oke, mungkin segitu aja video dari kami. Tadi semua itu adalah pure perspektif Gen Z akan film Backrooms dan juga perkembangan Hollywood kedepannya juga gimana. Intinya sih ya, our perspektif akan Backrooms ini itu gimana sih gitu. Ya udah, terima kasih yang sudah menonton. See you on the next video. bye. Bye.